Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan tari penyambutan Stuti Puja yang menyiratkan rasa sukacita dan perayaan kebersamaan. Tari Stuti Puja ini merupakan kreasi baru yang diciptakan oleh Anak Agung Ayu Mayun Arkati dan kali ini akan dipersembahkan oleh Isi Denpasar. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan.
Laporan dari Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman, Bapak Hari Widianto, dengan sepenuh hormat kami silakan. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang diwakili oleh Bapak Nono Adhia Supriyatno, sekaligus Pak Nono ini mewakili pula Direktur Jenderal Kebudayaan yang pada saat ini mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang berada di Paris. Dan insya Allah besok tanggal 1 malam beliau akan bersama-sama kita. Terhormat pula Gubernur Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Bali, Bapak Dewa Putu Brata, kepada Bapak JR Riwukule, anggota DPR RI Komisi 11, terhormat kepada Wali Kota Denpasar atau yang mewakili, Bupati Gianyar yang mewakili, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada Bapak Direktur Warisan Diplomasi Budaya, Pak Najamuddin Ramli, serta para maestro yang hadir pada malam hari ini, Pak Nyoman Gunarse, terhormat Pak Rudano, Pak Nika, Pak Agung Rai, dan juga para sesepuh senior kita di Direktur Jenderal Kebudayaan. Ada Ibu Edi Setiawati di sini, ada Bapak Yunus Suparti, dan mantan Direktur Pak Yunus Satriatmojo, Bapak Surya Helmi, Bapak Suroso. Ini juga Direktur Permusiuman mantan Pak Lutfi Asianto, para kepala museum se-Indonesia yang mempunyai hajat pada malam hari ini, dan para narasumber sangat penting di sini, Bapak Roy Suryo, Bapak Firman Syah Kudis, Bapak Hari Darsono, Bapak Suratman, dan Bapak Thomas A. Siregar, dan para undangan tamu Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ucapan syukur atas terselenggaranya pertemuan nasional Museum Se-Indonesia yang akan berlangsung selama 4 hari, mulai pada malam hari ini hingga tanggal 2 Juni nanti. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami di sini mempunyai tanggung jawab terhadap pengembangan museum di Indonesia sebatas kemampuan yang kami miliki, sehingga pertemuan ini kita lakukan pada setiap tahun. Nanti untuk tahun ke depan, mari sama-sama kita tentukan pada akhir dari pertemuan ini. Dan kami sangat tidak berarti tanpa bantuan dari Asosiasi Museum Indonesia dan juga AMIDA. Dalam hal ini untuk Bali adalah Himpunan Museum Bali, MUSBA, serta tentu saja pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang ada di sini. Semua adalah partner Bapak Ibu sekalian, sehingga kami dengan Asosiasi Museum Indonesia sudah merencanakan pelaksanaan ini bersama-sama. Jadi kami sebagai fasilitator untuk pengembangan museum melalui AMI. Kami adalah partner dari AMI, sehingga pelaksanaan dari pertemuan ini sudah sejak awal sekali kita serahkan berdua dengan AMI dalam rangka untuk mengambil kebijakan maupun implementasi dari pertemuan nasional museum saat ini. Sehingga dalam hal ini Direktorat bekerjasama dengan Asosiasi Museum dan tentunya dengan pemerintah daerah setempat berupaya untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih kepada Pak Putu Dana, kepada Pak Humrai, dan kepada Pak Dewa Putu Brother atas pelaksanaan pertemuan pada malam hari ini. Ini sekaligus untuk membantah beberapa berita yang menyatakan bahwa ini dilakukan oleh kami dan akan dihadiri oleh pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini nggak benar ini ya. Jadi kita bersama-sama. Kementerian adalah fasilitator dari pertemuan ini. Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini mengambil tema mewujudkan ekosistem museum yang berkarakter dan berkepribadian nasional. Latar belakang penyelenggaraan kegiatan ini didasari oleh kondisi permusikan Indonesia yang kini berkembang dengan pesat. Baik berita-berita sangat marak tentang museum, baik berita yang bagus maupun berita yang jelek. Sama-sama keduanya itu merupakan masukan bagi kami untuk bisa memberikan pelaksanaan kegiatan museum di masa depan yang lebih baik lagi. Hingga Maret 2016 sudah tercatat adanya 416 museum yang dimiliki oleh pemerintah maupun pemerintah daerah serta swasta. Perkembangan permusiuman ini harus diiringi pula dengan sejumlah kelengkapan koleksi museum dengan informasinya yang valid, perangkat secara fisik, dan juga sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif. Hal ini sejalan dengan tugas museum yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum, yaitu sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan ini terdiri dari paparan, diskusi, pameran, dan kunjungan ke beberapa museum di Bali. Tujuan kegiatan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, kepala museum, pemerhati museum, serta komunitas museum untuk bertukar informasi demi memajukan museum di Indonesia. Kita punya waktu besok sehari untuk diskusi, kemudian tanggal 1 sehari untuk ada di lapangan, dan itu adalah kesempatan yang paling baik berkomunikasi antara para pemerhati museum, kepala museum, penanggung jawab museum Indonesia di dalam rangka pertemuan ini. Narasumber terdiri dari pakar permusiuman dan bidang-bidang, antara lain Bapak Roy Suryo, Bapak Hari Darsono, Bapak Suratman Woro Subrojo, Bapak Nyoman Gunarse, Bapak Thomas Asirgar, dan narasumber dari Komunikasi dan Informatika, serta Bapak Dibukori dari Komisi 10 DPR RI. Diskusi akan mengangkat beberapa topik, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan museum, kebijakan pengembangan museum, peningkatan citra museum di Indonesia, dan pelibatan publik dalam pengembangan museum. Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendarat di Ngurah Rai itu jam 17 sekian. Saya membuka HP, pertama kali SMS masuk adalah tawaran dari sebuah perusahaan donat. Masuk langsung. Nah, yang sering juga adalah pabrik ayam goreng. Ya. Ini begitu kita melintas di depan, atau seperti tadi turun dari pesawat, langsung masuk SMS donat dan ayam goreng. Nah, ini yang beberapa kali sempat dipikir oleh Pak Dirjen. Dan kita diskusikan, kenapa kok tidak museum A silakan datang ke sini, gitu ya. Kita buka HP pertama kali atau kita lewat, silakan mampir ke museum B, Pak. Ada ini. Kenapa kok donat dan ayam goreng? Nah, kita berpikir ke arah itu, bagaimana? Ya, ternyata kalau dipikir-pikir secara sederhana itu, wah ini gampang kok sistemnya kok. Tidak tahu, besok Pak Roy Suryo ada di sini berbicara. Dan juga ada beberapa bapak-bapak dari Kominfo bagaimana mengaplikasikan digital seperti ini ataupun jejaring seperti itu agar ketika kita lewat di suatu tempat, tawaran masuk museum dan propaganda dalam tanda petik tentang museum itu bisa langsung masuk ke HP kita, bukan hanya sekedar donat dan juga ayam goreng, gitu ya Bapak Ibu sekalian.
Diharapkan kegiatan menjadi forum bagi insan permusiuman untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya mengenai bagaimana mengelola dan mengembangkan museum. Dengan demikian akan banyak inspirasi yang didapatkan untuk dapat diterapkan di museumnya dan keberadaan museum dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pelibatan publik ini sangat didapatkan. Tidak hanya sekedar publik itu tetap mengakses museum, tapi bagaimana publik terlibat di dalam kegiatan museum. Ini yang penting sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya kegiatan ini. Terima kasih kepada AMI, terima kasih kepada AMIDA dan juga pemerintah provinsi maupun kota serta kabupaten di Bali. Demikian Bapak Ibu sekalian. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan kami pertama-tama menyampaikan permakluman Bapak Gubernur Bali. Beliau tidak bisa hadir pada malam yang berbahagia ini, tetapi Bapak Ibu jangan kecewa dulu, karena Bapak Gubernur Bali sudah menyiapkan waktu khusus nanti pada tanggal 1 sebagai tuan rumah pada acara gala dinner akan menerima Bapak Ibu khusus di rumah jabatan beliau. Izin kami membacakan sambutan Bapak Gubernur. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Sekjen Kebudayaan. Yang saya hormati Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman, Ketua Majelis Kehormatan Asosiasi Permusiuman Indonesia, Ketua Komisi 10 DPR RI atau yang mewakili, Ketua Asosiasi Museum Indonesia dan Daerah, para narasumber, moderator pada pertemuan Museum se-Indonesia, para kepala dan pengelola museum, akademisi, komite staf pemerhati Museum se-Indonesia, para undangan lainnya, dan hadirin yang berbahagia. Om Swastiastu. Marilah kita tiada intinya mengaturkan Puja Pangestuti dan Angai Baria hadapan ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Atas asum keterwakilan gerahanya, kita bersama-sama dapat hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat yang senantiasa membuat kita teguh dan tulus dalam pengabdian kita kepada nusa dan bangsa. Saya atas nama pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan nasional Museum se-Indonesia yang mengangkat tema mewujudkan ekosistem museum yang berkarakter dan berkepentingan nasional. Tentunya pertemuan ini mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam mengembangkan isu-isu strategis di bidang permusiuman melalui diskusi, peningkatan peran dan citra museum bagi masyarakat, serta mengembangkan kemampuan museum dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas informasi bagi masyarakat. Hadirin sekalian yang saya hormati, Pulau Bali yang memiliki banyak sebutan seperti Pulau Sorga, Pulau Dewi Cinta, Pulau Seribu Sempurna, dengan sejarah budaya yang panjang, melahirkan corak seni dan budaya yang beragam.
Keanekaragaman peninggalan benda budaya dan aset penting bangsa yang ada di Bali perlu dilestarikan dan dilindungi dalam wadah museum, di mana museum merupakan sebuah lembaga bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan artefak-artefak tentang manusia dan lingkungannya untuk tujuan-tujuan studi pendidikan dan rekreasi. Dalam era pembangunan teknologi yang serba cepat berkembang dewasa ini, peranan museum sangat diharapkan, di mana pada museum inilah masyarakat memperoleh tempat berekreasi sambil mendapatkan informasi mengenai ilmu dan kejadian-kejadian yang terdapat dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bersama, masyarakat masih memandang museum sebagai suatu tempat lembaga yang bersuasana statis dan pandangan konservatif atau kuno, mengurusi benda-benda kuno kalangan elit untuk kebanggaan dan kekaguman semata. Bangunan museum memang berkesan menyeramkan karena identik dengan barang-barang kuno, sunyi, kemegahan, dan terkadang kurang terurus. Hal-hal lain yang juga menjadi isu-isu di masyarakat, bahwa museum tidak memiliki sumber daya manusia yang profesional, tidak memanfaatkan teknologi serta koleksi yang tidak ditata secara modern. Berbagai isu ini perlu kita bersama-sama untuk mencarikan solusinya melalui upaya kegiatan strategis menggeliatkan permusiuman, seperti membangkitkan gerakan nasional cinta museum, untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap arti penting museum serta meningkatkan jumlah kunjungan ke museum. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya generasi penerus masing-masing daerah, yang mana museum juga memperkenalkan proses sosial budaya dari suatu lingkungan. Museum sebagai sarana belajar serta tempat rekreasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, dapat saya sampaikan di sini, di Bali terdapat 32 museum yang perkembangannya cukup pesat akibat berkembangnya seni dan budaya setelah kemajuan pariwisata Bali. Beberapa museum di Bali merupakan museum terbaik di Indonesia dan bahkan menjadi museum terbaik di dunia. Namun tidaklah semua museum mengalami perkembangan yang sama. Oleh karena itu, memerlukan peningkatan baik dalam hal pengelolaan maupun promosi, sehingga menjadi daya tarik dan merupakan bagian daripada paket wisata masyarakat mancanegara. Saya juga mengimbau kepada seluruh hadirin untuk memanfaatkan kesempatan selama berada di Bali di sela-sela waktu yang senggang dapat mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Bali. Dalam kesempatan pertemuan nasional Museum Indonesia inilah diharapkan mampu menjadi media untuk bertukar pikiran, pengalaman dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pengembangan permusiuman di masing-masing daerah. Hasilnya dapat disosialisasikan kepada lembaga pendidikan sehingga masyarakat khususnya generasi muda memahami keberadaan dan fungsi sebuah museum. Hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan yang baik ini, terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh komponen yang berpartisipasi dalam acara Pertemuan Nasional Museum Indonesia di Bali. Semoga hasilnya dapat memberikan yang terbaik demi kemajuan permusiuman di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om, Gubernur Bali, Tanda Made Mangku Pastuker. Selesai. Sambutan dan peresmian acara oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Bapak Nono Adias. Yang terhormat anggota DPR RI dari Komisi 10, Pak Jeffrey. Yang terhormat Gubernur Provinsi Bali atau yang mewakilinya, dan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Yang terhormat Bupati Gianyar atau yang mewakilinya. Yang terhormat para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar. Para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu
juga yang saya hormati Pak Hari, Pak Mazaruddin, yang terhormat Bapak narasumber ini pada malam hari ini kita dihadiri oleh para maestro, yang terhormat Bapak Nyoman Gunarse, yang terhormat Hari Darsono, Bapak Roy Suryo, Bapak Rudana, Bapak Meka, Bapak Agung Roy, Bapak Firman, Bapak Suratman, dan Bapak Thomas Siregar. Juga tak lupa saya ucapkan selamat malam dan yang terhormat Direktur Jenderal Sepuh Bu Edi, juga Bapak Direktur Sepuh Pak Helmi, Pak Yunus, Pak Lutfi, juga Bapak Sekretaris Sepuh Pak Roso dan Pak Yunus. Yang terhormat Ketua Asosiasi Museum Indonesia Bapak Turunana, para kepala museum seluruh Indonesia, para pemerhati permusiuman Indonesia, rekan-rekan media, dan para undangan dan panitia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita pada malam hari ini bisa hadir memberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini. Yang kedua, permohonan maaf dari Pak Menteri. Pak Menteri mendelegasikan kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen pun tidak bisa mendelegasikan kembali ke Pak Menteri dan menunjuk Pak Sekjen. Pak Sekjen sebenarnya ingin hadir pada malam hari ini, tapi jam 2 tadi mengabarkan saya tidak bisa hadir dan tolong Pak Nono yang mewakili. Jadi kami hadir di sini turunan ketiga kalau diferensial integral itu. Jadi kalau saya bermimpi, kalau seandainya saya tidak bisa jadi pohon besar yang tumbuh di tengah sawah tempat bernaungnya para petani, maka jadilah saya pohon kecil yang tumbuh di depan rumah sebagai pagar rumah. Kalau seandainya tidak bisa pun, jadilah saya ini rumput yang tumbuh di tepi sungai, tapi bisa menahan erosi tanah itu agar tidak tergerus oleh air. Ini saya buat ini karena di sini di depan para maestro ya. Apakah kata-kata saya itu tepat atau tidak? Seperti juga berpakaian pada malam hari ini. Apa benar atau tidak? Karena di sini ada maestro tentang fashion ya, Pak Hari Darsono. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan pidato dari Pak Menteri, juga pidato dari Pak Dirjen. Mohon izin saya menyampaikannya. Ucapan syukur atas terselenggaranya Pertemuan Nasional Museum seluruh Indonesia. Apresiasi kepada para pemilik museum, kepala museum, pengelola museum, komunitas dan pemerhati museum seluruh Indonesia atas dedikasinya baik secara moral maupun material dalam upaya mengembangkan museum di Indonesia. Museum memegang salah satu peranan penting dalam dunia pendidikan. Museum merupakan tempat menjanjikan informasi, menyajikan informasi edukatif yang dikemas dalam bentuk hiburan atau entertainment. Paradigma kemuseuman telah berkembang. Museum bukan saja tempat menyajikan koleksi, melainkan mengkomunikasikan koleksi sehingga museum harus terbuka untuk publik. Kemajuan zaman, terutama di bidang teknologi dan informasi, menuntut kita untuk terus menyesuaikan diri agar dapat memanfaatkannya dengan baik, sehingga museum juga perlu meningkatkan pelayanannya dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan informasi. Pengetahuan dapat disebarluaskan oleh museum melalui berbagai media agar masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan museum sebagai salah satu
pusat ilmu pengetahuan. Selain itu, museum juga memiliki fungsi pelestarian. Upaya ini sejalan dengan visi misi Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu pelestarian budaya, baik yang benda tangible dan tak benda intangible. Upaya ini salah satunya dilakukan oleh museum. Kami sampaikan juga bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan sejak tahun 2010 hingga sekarang terus melaksanakan revitalisasi museum yang mencakup 6 aspek. Aspek pertama adalah eksterior dan interior, manajemen, SDM, jejaring komunitas, pencitraan, program publik, dan kebijakan. Selain itu juga telah banyak museum yang baru dibangun baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti Museum Batik, Museum Sumedang, Museum Gua Harimau, dan lainnya. Disadari bahwa pengembangan museum bukan sekadar program pemerintah, tetapi perlu membuka luas keterlibatan publik karena museum adalah ruang publik. Kami berharap dalam acara ini akan menghasilkan kristal-kristal pemikiran yang mana bisa menjawab tentang kondisi museum pada saat ini, yaitu mengenai peran khususnya sebagai sumber belajar dan sebagai sumber untuk penelitian dan juga citra museum. Dan aspek yang lain adalah tenaga yang terkait dengan museum. Kemudian tentang yang berkaitan dengan pembentukan Dewan Museum Nasional. Juga hal yang lain terkait dengan pembangunan dalam arti peran museum secara keseluruhan. Maka kami pada kesempatan ini mengajak seluruh insan musliman untuk membuka wawasan seluas-luasnya demi pengembangan kebudayaan Indonesia melalui museum. Bapak dan Ibu, marilah kita jadikan museum sebagai rumah belajar bagi siswa dan pelajar, juga sebagai rumah pengembang bagi masyarakat dan para peneliti. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami mohon untuk tetap di panggung karena selanjutnya adalah peresmian acara yang ditandai dengan pemukulan hukum. Untuk itu kami mohon untuk turut hadir ke depan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman Kemdikbud, Ketua Asosiasi Museum Indonesia, dan Gubernur Bali diwakili oleh Kadis Kebudayaan Provinsi Bali. Sekali kami mengundang untuk turut hadir ke depan. Selanjutnya adalah peresmian acara yang ditandai dengan pemukulan kulkum. Hadirin sekalian, pemukulan kulkum mengandung makna simbolis yang merefleksikan semangat persatuan, silaturahmi, serta guyup hangat persaudaraan dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kami mengundang juga kepada Bapak Jefferson untuk hadir ke depan. Biar disaksikan dari eksekutif. Oh, itu ya. Ya. Oke, ini tahan dulu. Satu, oke, 2, 3. Terima kasih yang paling meriah untuk kita semua. Kami silakan kembali. Kami persilakan dengan hormat Bapak Nyoman Gunarsa dan juga Bapak Nono untuk hadir di atas panggung.
Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat menyaksikan.
Demikianlah tari cendrawasih dari Isi Denpasar. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan betapa indahnya gerak-gerik seekor kumbang yang tengah beradu dengan sekuntum bunga di sebelah kanan yang dicipta melalui karya yang menjadi unggulan dari maestro tari Bali kita, yakni Ibu Mario, dan karya ini dikreasikan pada 1990. Bapak Ibu dan sekalian, pada tahun Thank you.
kali ini dilukis.
dikenal senantiasa mengangkat warisan kebudayaan leluhur ke atas kanvas tanpa kemudian melupakan nilai-nilai universal. Jadi dalam karya-karyanya yang bernilai lokal juga ada nilai-nilai yang universal di situ. Sehingga tak mengherankan jika pada lintas bangsa dan karyanya telah dikoleksi di berbagai museum di tanah air dan mancanegara. Untuk itu mohon aplaus sekali lagi untuk Maestro Bapak Nyoman Gunarsa. Terima kasih Pak Nono. Selanjutnya kami mohon untuk naik ke atas panggung. Kita akan foto bersama dengan hadirin yang lain. Kami silakan sekali lagi Pak Nyoman dan Bapak Nono untuk ke atas panggung. Dan kami mohon pula kepada Bapak Ibu yang berada di sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu sekalian, para penissepuh pemusiuman di Indonesia, para narasumber